Selamat bertemu kembali anak sekalian pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk kepada materi yang berikut, peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Kita lihat, manusia diciptakan Allah sebagai pribadi yang unik, artinya lain daripada yang lain. Oleh karena itu, baik kita laki-laki maupun perempuan, kita mempunyai perbedaan, tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Maka dalam perkembangan dan pertumbuhannya pun, manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Tidak boleh hidup sendiri. Ia tidak hidup tanpa bantuan siapapun. Itulah sebabnya manusia disebut menjadi makhluk sosial, atau disebut dengan makhluk sosial. Maka pada saat ini kita mempelajari ada 4 lingkup. Ada 4 lingkup yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Tempat manusia bertumbuh dan berkembang, yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah jemaat ataupun gereja. Yang ketiga adalah sekolah. Dan yang keempat adalah masyarakat. Masing-masing lingkup ini memberikan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, serta berpengaruh secara khas. Maka dalam bab ini kamu akan diajak untuk melihat dan melihat kembali peran keempat lingkup hidup itu dalam perkembangan diri. Dengan demikian diharapkan kamu dapat semakin mampu bersikap positif terhadap keempat lingkup tersebut dan mampu menempatkan diri lebih baik lagi dalam pergaulan dengan sesama. Maka topik-topik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran keluarga bagi perkembanganku. Yang kedua, peran sekolah bagi perkembanganku. Yang ketiga, peran gereja bagi perkembanganku. Dan yang keempat adalah peran masyarakat bagi perkembanganku. Sebelum kita memasuki peran yang pertama ini, perlu anak perhatikan dulu bahwa keluarga merupakan tempat yang utama dan pertama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka dalam hal ini orang tualah yang paling utama, orang tualah yang paling pokok dalam memperhatikan hidup anak, baik dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan hidup dan nilai-nilai luhur yang ditanamkan keluarga kepada anak akan menjadikan modal dan tolak ukur anak dalam berhubungan dengan sesama lingkungan, sesama masyarakat, sesama manusia lain. Maka keluarga ini dikatakan seminari kecil, artinya pembinaan awal. Sekali lagi, keluarga ini disebut dengan seminari kecil atau pembinaan awal. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari, masing-masing sering kita temukan dalam keluarga-keluarga kurangnya kebaikan, kurangnya keharmonisan yang mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak tidak memberi arah dan masa depan yang baik, yang cerah bagi anak-anak tersebut. Oleh karena itu anakku sekalian, kita lihat apa suka dan duka dalam keluarga. Perlindungan penuh kasih sayang merupakan kebutuhan mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Si anak dalam cerita secara tersirat mengungkapkan pengalamannya yang kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini tentu pengalaman yang tidak menggembirakan, pengalaman yang kurang mendukung perkembangannya. Barangkali juga mengalami perkembangan yang mirip. Dengan pengalaman semacam itu bisa kita lihat nilai positifnya. Apa nilai positifnya bagi hidup kita? Yaitu mengajari kita untuk bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dari siapapun, apalagi dari orang tuanya. Sekali lagi, bahwa nilai positifnya adalah mengajarkan kita untuk bisa hidup mandiri
tanpa tergantung terus kepada orang tua, tanpa tergantung terus dari siapapun. Maka untuk itu anakku sekalian, boleh kita lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, taat dan kasih. Nanti anakku sekalian boleh anakku buka itu nanti di buku di kitab suci Anda. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, adalah suatu perintah yang sangat penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Itulah dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Maka anak sekalian, supaya dapat ini nanti kamu tulis dengan baik di dalam catatanmu, nanti bisa nanti linknya di deskripsi itu, nanti linknya dari situ, buka dengan baik supaya bisa kamu catat di dalam buku catatanmu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.